Proses evakuasi terhadap pendaki asal Brasil, Juliana Marins, 27, yang terjatuh ke dalam jurang sedalam 600 meter di kawasan Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, NTB, membutuhkan waktu 5 hari penuh. Dikutip dari tribunnews.com, banyak pihak bertanya-tanya, mengapa tim SAR Indonesia memerlukan waktu selama itu? Kepala Basarnas Marsdia TNI Muhammad Syafii menyebut, operasi penyelamatan telah dimulai sesaat setelah laporan masuk pada Sabtu, 21 Juni 2025. Namun, kondisi geografis yang ekstrim, cuaca buruk, serta keterbatasan peralatan menjadi tantangan besar di balik lamanya proses evakuasi tersebut. Juliana terjatuh di jurang curam kawasan Cemara Nunggal, jalur menuju Puncak Rinjani. Lokasinya berada di ketinggian 9.000 kaki atau sekitar 2.743 meter di atas permukaan laut. Medan tempat korban jatuh adalah tebing terjal dengan kedalaman lebih dari 600 meter. Lokasinya benar-benar sulit dijangkau dan tidak memungkinkan dilakukan evakuasi biasa, ujar Syafii dalam konferensi pers, Selasa, 24 Juni 2025. Tim SAR memerlukan waktu 8 jam hanya untuk mencapai titik awal pencarian dari pos Sembalun. Perjalanan menempuh tebing berbatu, semak belukar, dan jalur licin akibat hujan yang mengguyur kawasan pegunungan selama 2 hari berturut-turut. Pada hari pertama dan kedua, tim Basarnas mengerahkan drone thermal untuk mendeteksi panas tubuh korban. Namun, drone gagal mendeteksi keberadaan Juliana akibat kabut tebal dan hujan deras. Pada awalnya, drone tidak bisa melihat apapun. Jarak pandang kami hanya sekitar 5 meter. Ini sangat menyulitkan observasi, jelas Syafii. Baru pada Senin, 23 Juni 2025, drone berhasil menangkap gambar tubuh Juliana dalam posisi tak bergerak. Titik jatuh korban diperkirakan berada pada kedalaman 600 meter dari bibir jurang. Salah satu kendala utama adalah peralatan vertical rescue. Tali yang tersedia di awal pencarian hanya sepanjang 250 meter. Tim SAR harus menyambung tali secara bertahap dan memasang tambatan pengaman pada tebing yang hampir tidak memiliki titik penahan yang kokoh. Panjang tali itu tidak cukup. Kami harus sambung-sambung, dan lokasi tambatan tali pun sangat terbatas dan berisiko, ungkap Syafii. Pasokan oksigen tipis di ketinggian Rinjani juga menjadi masalah serius. Tim hanya bisa bekerja dalam waktu terbatas untuk mencegah kelelahan atau sesak napas. Pada Rabu, 25 Juni 2025, pukul 13.51 WITA, jenazah Juliana akhirnya berhasil diangkat dari jurang menggunakan metode vertical lifting. Proses ini dilakukan dengan sistem puli dan tim pengangkut bergiliran menarik tali dari ketinggian. Setelah berhasil dievakuasi ke bibir tebing, jenazah ditandu menyusuri jalur curam menuju posko SAR Sembalun, memakan waktu hampir 6 jam. Pukul 20.41 WITA, jenazah tiba di posko dan langsung dibawa dengan ambulans menuju RS Bayangkara Mataram dengan pengawalan ketat. Jenazah tiba pukul 22.44 WITA dan langsung masuk ruang autopsi. Siap. Oke. Ini terus ke-4 siap turun. Awas rob di bawah. Jadi. Bilang turun. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda meminta Badan SAR Nasional, Basarnas, memberikan penjelasan terkait mekanisme evakuasi terhadap pendaki asal Brasil, Juliana Marins, yang tewas usai terjatuh ke jurang di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Kami tentu menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya pendaki asal Brasil Juliana Marins yang terjatuh ke jurang Gunung Rinjani. Juliana diketahui terjatuh pada Sabtu, 21 Juni 2025, dan baru dapat dievakuasi dalam kondisi tewas pada Selasa malam, kata Syaiful kepada wartawan, Selasa, 25 Juni 2025. Dikutip dari tribunnews.com, ia mengatakan, banyak pihak menilai tim penyelamat bergerak terlalu lamban dalam menangani insiden tersebut. Menurut laporan, korban masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan usai terjatuh ke kedalaman sekitar 200 hingga 300 meter. Banyak pihak yang menilai jika petugas penyelamat dari Badan SAR Nasional bergerak terlalu lamban sehingga Juliana Marins tidak bisa diselamatkan. Padahal saat jatuh di kedalaman sekitar 200 hingga 300 meter Juliana Marins masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, ujarnya. Syaiful mengatakan kecaman terhadap lambannya evakuasi ramai disuarakan warganet, termasuk dari Brasil yang membanjiri akun media sosial milik Presiden Prabowo Subianto. Meski pemerintah menyebut evakuasi dilakukan maksimal, DPR tetap meminta klarifikasi. Ia menyoroti sejumlah aspek teknis yang perlu dijelaskan Basarnas secara terbuka.
Maka kami akan meminta keterangan dari Basarnas terkait mekanisme penyelamatan korban kenapa tidak bisa segera dilakukan. Apakah ada kendala dalam rantai pengambilan keputusan? Apakah karena ada keterbatasan sumber daya manusianya? Apakah ada keterbatasan peralatan dan sarana pendukung lainnya? Apakah karena faktor cuaca buruk dan kondisi medan? Ini perlu diperjelas, ujarnya. Syaiful menegaskan, kesiapsiagaan tim SAR di berbagai negara menjadi tolak ukur kredibilitas negara, terutama saat menangani WNA. Keberadaan Badan SAR di berbagai negara maju menjadi salah satu indikator utama kesigapan negara dalam melindungi rakyatnya. Maka mereka benar-benar dipersiapkan secara serius baik dari sisi anggaran, kesiapan peralatan hingga seleksi ketat para personelnya, kata dia. Menurutnya, Basarnas harus mampu menjadi representasi positif Indonesia di mata dunia dalam setiap misi penyelamatan. Dalam situasi penyelamatan WNA, Badan SAR bisa menjadi wajah negara dalam komunitas internasional. Jika berhasil maka membawa harum nama negara, jika gagal bisa menjadi kampanye negatif bagi negara, ujarnya. Ia juga menyoroti alokasi anggaran Basarnas yang dinilainya masih minim. Badan SAR kita anggarannya relatif terbatas yakni sekitar 1,01 triliun rupiah. Nah, apakah keterbatasan dana ini berimbas pada kualitas pencarian dan penyelamatan? Ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut, pungkasnya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.